Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megananda Manggala dari Angkatan 39, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang survival. Survival berasal dari kata survive yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Survivor adalah orang yang sedang mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Survival versi pecinta alam. S itu sadar dalam keadaan gawat darurat. U usahakan untuk tetap tenang dan tabah. Rasa takut dan putus asa hilangkan. V vitalitas tingkatkan. I ingin tetap hidup dan selamat itu tujuannya. V variasi alam bisa dimanfaatkan. A asal mengerti dan berlatih dan tahu caranya. E lancar selamat dan selamat. Jika tersesat, hal yang harus dilakukan adalah berhenti dan duduk untuk berpikir, mengamati keadaan sekitar, membuat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan atau langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan diri. Adapun kebutuhan survival yaitu sikap mental, pengetahuan, pengalaman dan latihan, peralatan, dan kemauan belajar. Bahaya-bahaya dalam survival yaitu ketegangan dan panik, matahari, serangan penyakit, kemerosotan mental, bahaya binatang beracun dan berbisa, keletihan amat sangat, kelaparan, lecet, dan kedinginan. Bivak merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diusahakan. Tujuan pembuatan bivak adalah sebagai tempat perlindungan yang nyaman untuk melindungi diri kita dari faktor alam dan lingkungan yang ekstrim. Macam-macam bivak yaitu bivak alam menggunakan sarana alam seperti kayu dan daunan. Kemudian yang kedua, bivak buatan menggunakan peralatan seperti ponco, jas hujan, dan riset. Sumber-sumber energi dalam survival adalah makanan, minuman, api, dan lain-lain. Untuk makanan itu hewan, binatang lunak seperti cacing, siput, keong, serangga, reptil, unggas, binatang bertulang belakang, dan kedua itu tumbuhan. Ciri umum tumbuhan yang dapat dimakan yaitu bagian tumbuhan yang masih muda, seperti pucuk atau tunas, tumbuhan yang tidak mengandung getah, tumbuhan yang tidak berbulu, tumbuhan yang tidak berbau kurang sedap, dan tumbuhan yang dimakan oleh hewan mamalia misalnya kera. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memakan tumbuhan. Memakan tumbuhan yang sudah dikenal, makan jangan hanya satu jenis tumbuhan saja. Jangan memakan tumbuhan yang buahnya berwarna ungu karena dikhawatirkan mengandung racun alkaloid. Dan berikutnya, cara memakan buah-buahan yang belum kita kenal adalah dengan mengoleskan sedikit ke tangan dan tunggu reaksinya. Sebaiknya masaklah terlebih dahulu bagian tumbuhan yang akan dimakan. Lebih baik jangan memakan jamur karena kebanyakan jamur adalah sejenisnya dari yang beracun. Air merupakan prioritas dalam survival. Jika kita kekurangan air, bisa mengalami dehidrasi atau tubuh kekurangan cairan. Klasifikasi air dalam survival. Yang pertama itu tidak berwarna, berbau dan berasa, misal air mata air, danau, hujan, sungai. Dua, tumbuhan yang mengandung air, tidak beracun. Air tercemar, tapi dengan proses sederhana dapat diminum. Air tercenang, air lumpur. 4, air tercemar dengan proses yang rumit dan dapat diminum. Air belerang, air rawa. Dan yang kelima, jejak binatang menyusui dapat menunjukkan lokasi mata air. Petunjuk penting bagi mengenai penggunaan air saat survival. Untuk mengatasi rasa haus yang berlebihan dapat dijaga. Dalam mengatur makanan disesuaikan dengan persediaan air yang ada. Jangan meminum alkohol. Meminum air seni merupakan tindakan yang salah. Jangan merokok karena mengakibatkan keringnya tenggorokan dan kehausan. Kesimpulannya, survival lebih merupakan sikap mental daripada penguasaan pengetahuan dengan tidak mengabaikan penguasaan pengetahuan. Sekian dari saya. Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.